Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan APKRI Channel. Kali ini akan membahas pelajaran kimia kelas 10 untuk para santriwati MA Mu'allimat NW Pancor, yaitu ikatan kovalen. Tonton terus videonya ya. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar. Kita lanjutkan materi mengenai ikatan kovalen atau ikatan molekuler. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk karena penggunaan atau pemakaian secara bersama-sama pasangan elektron. Ikatan kovalen terbentuk dari ikatan antar sesama non-logam. Jadi non-logam dengan non-logam terbentuklah yang disebut dengan istilah ikatan kovalen. Pada ikatan kovalen, atom-atom yang berikatan memungkinkan untuk mencapai konfigurasi stabil, yaitu memenuhi aturan duplet. Duplet itu artinya valensinya 2 terakhir ya, maupun oktet atau memiliki valensi 8 pada kulit terluar elektron, seperti halnya gas mulia. Ikatan kovalen dibedakan menjadi satu, ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan kovalen tunggal, yaitu menggunakan satu pasangan elektron. Untuk lebih memahami tentang ikatan kovalen tunggal, kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini buatlah ikatan kovalen pada A H2 nomor atom H1, B Cl2 nomor atom Cl17, C HCl nomor atom H1 Cl sama dengan 17. Baiklah para santriwati, cara kita untuk membuat ikatan kovalen tunggal diperhatikan. Kita jawab contoh soalnya. Yang A ada H2. Nah, ini H2 dengan nomor atom 1. Nah, kita konfigurasikan dulu. Langkah pertama, konfigurasikan nomor atom H1 berarti pakai kulit ya. Ingat pakai kulit 2Kl Mn 28 18 32. Nah, ini patokannya untuk konfigurasi kulit. Nah, kita mulai. H nomor atom 1 berarti 1, sehingga valensi sama dengan 1. Nah, tinggal kita gambar H. Rumus Lewisnya boleh pakai tanda lingkaran atau tanda plus ya. Kita pakai lingkaran. Nah, ini sudah digambar 1. Valensinya 1 berarti tanda lingkarannya 1. Nah, ini untuk lambang Lewis. Nah, kemudian kita balik lagi ke soal. Di sini yang diminta H itu banyaknya 2. Kita buat H2. Nah, ini H2 ini disebut dengan istilah rumus molekul. Rumus molekul. Sehingga disebut ikatan kovalen itu molekuler juga ya. Nah, tanda panah kita buat. Yang diminta di sini hanya 2. Kita gambar H2. Nah, gambar 1 plus ini baru 1 dibuat, tinggal 1 lagi. Nah, oke. Nah, ini 1 elektronnya ya, tinggal di lama Lewisnya atau elektronnya tinggal dibuat ulang saja. Tanda panah. Nah, berarti tinggal digabungkan H ngikat H. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus Lewis. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang disebut dengan istilah ikatan kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Nah, karena tidak rangkap ya, kovalen tunggal satu pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Lanjut, kita H ikatan H. Jadi tanda min ini dibaca dengan ikatan ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus struktur. Atau rumus bangun.
Nah, ini dia cara kita menjawab soal yang A, yaitu H2. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang B. Nah, di sana ada Cl2, Cl nomor atomnya 17. Nah, langkah pertama masih sama, konfigurasikan dulu Cl17. Kita konfigurasikan 2, 8, 7. Nah, jadi valensi sama dengan 7. Kulit terluar tinggal digambar Cl. Berarti karena valensinya 7, kita buat struktur Lewisnya 7 ya. Kita pakai tanda lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu sudah pas 7 ya. Nah, lanjut kita buat Cl2, yang diminta Cl2. Nah, ini rumus molekul. Nah, tanda panah, kita ulang gambar. Nah, di sini diperhatikan indeks Cl yang diminta 2, berarti gambar Cr yang kita buat itu sebanyak 2 kali ya. Kita buat ya, tinggal kita ulang gambar yang ini aja. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru 1 plus Cl lagi. Nah, 1 pakai tanda kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanda panah, tinggal kita gabung, gambar yang ini digabung. Buat ulang saja. Dibuat ulang. Kemudian Cl tinggal 1 lagi. Tarik tanda kali biar beda. Nah, ini yang disebut dengan istilah ikatan kovalen. Nah, si rangkap 1 ya, tutut tunggal, kovalen tunggal. Lanjut, berikutnya kita buat. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus Lewis. Nah, sekarang tinggal kita buat rumus bangunnya atau rumus strukturnya. Berarti Cl ngiket Cl, tanda spasi ikatan ya, strip. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus struktur atau rumus bangun. Nah, kita lanjutkan para santriwati untuk contoh soal yang ketiga untuk kovalen tunggal, yaitu ada HCl dengan atom H1, nomor atom H1, Cl nomor atomnya 17. Langkah pertama masih sama, kita konfigurasikan dulu. Nah, ini 1, berarti valensi sama dengan 1, kita gambar hanya 1 untuk rumus strukturnya ya. Kemudian yang berikutnya ada Cl 17, konfigurasikan 2, 8, 7. Nah, valensi sama dengan 7, kita gambar Cl. Nah, tadi kita pakai tanda kali atau tanda plus, sekarang kita pakai tanda lingkaran ya biar beda. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya ulang lagi buat di sampingnya biar lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah pas ya. Nah, sekarang kita gabungkan HCl. Nah, ini rumus molekul. Nah, tanda panah. Nah, di sini lihat indeks H yang diminta 1, Cl yang diminta gambarnya 1. Tinggal kita ulang gambar saja. H 1 elektron plus Cl. Yang ini gambar yang ini ya, 1. Ulang gambar saja. Nah, tinggal digabung. H
dengan Cl. Nah, ini yang disebut dengan istilah kovalen. Masih kovalen tunggal. Nah, ini rumus Lewis. Nah, tanda panah buat rumus strukturnya berarti H ngiket Cl. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus struktur atau rumus bangun. Oke, para santriwati, saya lanjutkan dengan ikatan kovalen rangkap 2 ya. Tadi sudah rangkap 1, ikatan tunggal bukan rangkap. Nah, sekarang yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2, yaitu menggunakan 2 pasangan elektron. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Gambarlah ikatan kovalen pada molekul O2. Nomor atom O sama dengan 8. Kemudian yang B, CO2 nomor atom C6, O sama dengan 8. Oke, kita jawab sama-sama para santriwati. Yang A ada O2 atau oksigen, nomor atom O sama dengan 8. Masih sama, caranya kita konfigurasikan dulu. 2, 6. Nah, valensinya sama dengan 6, kulit terluarnya ya. Tinggal kita gambar. Oksigen banyaknya 6. Nah, kita pakai tanda kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi biar dia sama ya, letaknya posisinya biar bagus. Nah, tinggal kita buat ikatan kovalennya U2. Nah, ini indeks yang diminta U2. Nah, ini namanya rumus molekul. Tanda panah. Nah, di sini perhatikan indeks O yang diminta itu sama dengan 2. Nanti tinggal kita gambar oksigennya 2. Ikuti saja gambar yang sudah ada. Nah, ini jumlah elektron valensinya 6, plus tinggal 1 lagi oksigennya. Tadi sudah pakai tanda kali, kita pakai tanda lingkaran saja biar beda. 1 ya, sudah 4, 5, 6 sudah pas ya. Kita buat, kita gabung. Oksigen pertama gambarnya tinggal disatukan saja. Oksigen kedua. Nah, ini yang disebut dengan istilah ini nih, tengah-tengah ya, ikatan kovalen rangkap. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus Lewis. Tinggal kita buat rumus bangunnya atau rumus strukturnya, berarti O strip. Nah, jadi stripnya 2 ya, O ngikat O. Nah, ini kovalennya tengah-tengah. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus struktur atau rumus bangun. Nah, kita lanjutkan yang B. Ada CO2, C nomor atomnya 6, U nomor atomnya 8. Sama, konfigurasikan dulu. C6, 2, 4. Valensi sama dengan 4. Kita gambar atom C 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemudian yang oksigen 8, nomor atomnya 2, 6. Valensi sama dengan 6. Kita gambar oksigen, agak ke bawah dikit ya gambarnya, tuh ke samping ini oksigen. Kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah pas ya, biar
Bagus. Nah, sekarang tinggal kita buat rumus molekulnya CO2. Nah, ini namanya rumus molekul. Nah, buat rumus Lewisnya di sini perhatikan indeks C itu 1 yang diminta, kemudian indeks O itu ada 2, berarti C itu indeksnya lebih kecil dibanding dengan O. Nah, sehingga C itu bertindak sebagai atom pusat, sedangkan oksigen itu cabangnya ya. Artinya C dulu digambar. C yang diminta di sana ada 1 ya. C tinggal diulang gambar 4 elektron. Nah, plus yang diminta oksigennya 2, berarti O. Gambar lagi tanda lingkaran dipakai biar tidak sama dengan C. Nah, di sini untuk menyamakan C-nya itu jumlahnya 1 sudah, sedangkan oksigen yang diminta itu 2, tidak mungkin kita gambar 2. Nah, kasih dia koefisien 2. Kalau seandainya U-nya yang diminta 3, gambarnya cuma 1 di sini, tinggal dikasih angka 3 koefisiennya ya, dikali 2. Nah, tanda panah tinggal digabung. Nah, di sini C itu jumlah indeksnya 1, berarti lebih kecil dibanding dengan oksigen, berarti C itu jadi tengah ya. C gambar 1 2 3 4. Nah, kemudian oksigen di sampingnya. Nah, di sini oksigen 1 2 3 4. Oke, tinggal 1 lagi di sebelah kiri oksigennya. Nah, 1 2 3 4. Berarti ditarik ya, yang ini ditarik. Nah, ini kosong ditarik dia, berarti yang ini ditarik ke sini biar sama. Nah, berarti atas bawah tidak ada lagi. Nah, ini ditarik yang atas bawah tadi yang seperti ini disumbangkan ke sini, disumbangkan ke sini, jadinya seperti ini ya. Rangkap. Yang di atas di sini tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan istilah kovalen rangkap. Nah, ini rumus Lewis, tinggal kita buat rumus bangunnya, berarti O rangkap 2C rangkap 2O. Nah, ini rumus struktur. Itu rumus bangun. Kita lanjutkan para santriwati dengan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini yang ketiga, yaitu ikatan kovalen rangkap 3 yaitu menggunakan 3 pasangan elektron, menggunakan 3 pasangan elektron. Kita langsung ke contoh soal biar lebih jelas. Gambarlah ikatan kovalen pada nitrogen atau N2. N nomor atomnya 7. Nah, kita jawab. N nomor atom 7 dikonfigurasikan 2 5. Nah, valensi sama dengan 5. Nah, tinggal digambar N. Nah, jadi karena dia valensinya 5, berarti harus dipasangkan 3 buah elektron ya. Nah, di sini 1 2 3 4 5. Jadi ditumpuk di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 3. Nah, ini yang dimaksud dengan dipasangkan, ini pada N. Ini pada nitrogen ya. Nah, selanjutnya tinggal kita buat rumus molekulnya N2. Nah, ini rumus molekul. Tanda panah, gambar Lewisnya. Nah, di sini indeks N yang diminta itu 2, berarti kita menggambar 2 kali nitrogen. Tinggal diikuti saja gambar yang sudah ada. Ini sudah 5 pas elektronnya, plus N tinggal 1 lagi. Nah, tadi sudah pakai tanda kali, kita pakai tanda lingkaran biar
beda biar supaya jelas gambarnya. Nah ini 5. Nah jadi elektron valensi elektronnya yang mengelilingi nitrogen tuh jumlahnya harus sama dengan valensinya, yaitu 5. Tanda panah. N2 yang diminta berarti tinggal digabung. N pertama, nah ini, kemudian N kedua. Nah ini yang disebut dengan istilah kovalen rangkap 3. Nah ini rumus Lewisnya. Rumus Lewis, tinggal kita buat rumus strukturnya, berarti N stripnya 3 ya, karena dia rangkap 3 sesuai dengan yang ini. 1, 2, 3. Nah ini yang disebut dengan istilah rumus struktur atau rumus bangun. Nah, semoga bisa dipahami untuk ikatan kovalen rangkap 3. Kita lanjutkan dengan ikatan kovalen yang keempat atau yang terakhir, yaitu ikatan kovalen koordinasi atau sering disebut dengan istilah ikatan kovalen koordinat atau semipolar, yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari satu atom saja, sedangkan atom yang lainnya hanya menyediakan tempat. Nah, di sini pada ikatan kovalen koordinasi itu ada istilahnya PEP ya, pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan dengan tanda panah seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Jelaskan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara NH3 dengan BCl3 atau senyawa NH3 titik dengan BCl3 jika N nomor atomnya 7, H nomor atomnya 1, B nomor atomnya 5, kemudian Cl nomor atomnya 17. Nah, kita jawab sama-sama. Pertama caranya sama, kita konfigurasikan dulu N7, NH3 nya dulu 2, 5, valensi sama dengan 5, kita gambar N 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian H1 nomor atomnya 1, valensi 1, kita gambar H1. Nah, itu kita, kalau kalian mau menggambarnya juga boleh kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya BCl3B, nomor atomnya 5, 2, 3, berarti valensinya 3, kita gambar B3, 1, 2, 3. Kemudian Cl, nomor atomnya 17, 2, 8, 7, valensinya sama dengan 7, kita gambar Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah digambar semua. Sekarang tinggal kita gambar senyawanya, yaitu NH3 dengan BCl3. Kita buat gambar senyawa NH3 dengan BCl3. Nah, kita buat NH3 nya dulu. Di sini perhatikan indeks N itu 1, H itu 3, berarti N itu adalah atom pusat. Kita gambar di sana jumlah valensinya 5 ya, gambar ulang yang tadi.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian H-nya 3. Nah, kita kelilingkan mengikat atom H1 kan ini. Kemudian ini 1, 2, kemudian di bawah 1, sudah 3, 1, 2, 3. Nah, jadi di elektron valensinya tinggal dihitung 2, 4, 6, 8. Jadi terpenuhi untuk keadaan oktetnya. Kemudian tinggal BCl ya. Sama indeks B itu 1, Cl3, berarti B itu adalah atom pusat. B 1, 2, 3. Oke. Ini ke Cl, tinggal digambar saja Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 di sini. Kemudian ini Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Nah, Cl lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sudah B nya 1, Cl nya 3. Tinggal dibuat ikatan, digabung ya. Berarti gambar ulang N ikat H 1, 2, 3 di bawah, kemudian B. Nah, ini B kosong ikat Cl. Gambar ulang saja, ikuti yang sudah ada. Cl. Kemudian di sini Cl. Nah, ini yang disumbangkan ya. Di sini B-nya kan kosong. Nah, ini sisa yang dari N ini yang disebut dengan istilah PEP ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah PEP. PEP itu pasangan elektron bebas. Nah, ini yang dipakai secara bersama-sama oleh si B. Elektron yang berasal dari N, sisa itu yang dipakai oleh B. Nah, ini yang disebut dengan istilah koordinasi. Kovalen, koordinasi, pemakaian secara bersama-sama. Nah, ini yang di rumus Lewis ya. Nah, Lewis tinggal kita buat rumus strukturnya. Nah, berarti N ngikat H, ngikat H, ngikat H, tanda panah, ngikat B, ngikat Cl, Cl, Cl. Nah, ini yang koordinasinya, kovalen koordinasi. Nah, ini yang disebut dengan istilah rumus struktur atau rumus bangun. Nah, kita lanjutkan. Ikatan kovalen antara atom dengan keelektronegatifan yang sama itu bersifat nonpolar, sedangkan ikatan kovalen antara atom yang berbeda keelektronegatifannya bersifat polar. Kemudian yang berikutnya, perbedaan senyawa ion dengan senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa ion mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa kovalen. Yang kedua, senyawa ion dengan senyawa kovalen cenderung larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa kovalen nonpolar cenderung larut dalam pelarut nonpolar. Yang terakhir atau yang ketiga, lelehan senyawa ion dapat menghantarkan listrik, sedangkan kovalen tidak dapat menghantarkan listrik. Demikian tadi para santriwati MA Mu'alimat sudah saya bahas mengenai ikatan kovalen, sifatnya dan perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Semoga bisa kalian pahami, tetap semangat belajarnya. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.